Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin, Taman Boston, Puri Suryajaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita lanjutkan materi kita. Terakhir saya menyampaikan materi di majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Ahad pekan yang keempat sore tentang ensiklopedi salat adalah di bulan Desember 2022, tepatnya tanggal 25 Desember 2022 Masehi. Saat itu kami menjelaskan tentang ensiklopedi salat. Babnya adalah bab tentang wudu, bab masalah wudu. Baik. Dan seingat saya, sesuai dengan catatan saya, dari seputar pembahasan wudu ada beberapa poin yang sudah kita pelajari. Di antara yang sudah kita pelajari, yang pertama definisi wudu. Apa itu pengertian wudu, baik secara etimologi bahasa maupun pengertian definisi secara terminologi istilah, ya. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu di bulan Desember. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kami sampaikan adalah keutamaan wudu. Apa keutamaannya orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian alias menjaga wudu. Tidak harus wudu, tayamum juga termasuk bagian daripada toharoh, bentuk kesucian. Jika memang tidak ada air,
Apa keutamaannya? Orang itu tidak pernah lepas dengan air wudhu. Dan itu sudah kami sampaikan, di antaranya adalah sebagai pembersih dari noda-noda dosa, anggota wudhu yang terkena di tubuh yang ada di tubuh kita ini, yang terkena air wudhu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Bahkan orang yang selalu berwudhu di masa-masa yang sulit, berwudhu pada saat kondisi yang sulit, contohnya berwudhu di musim dingin, berwudhu menggunakan air saat dia sakit, dia tetap memilih yaitu wudhu daripada tayamum, itu dapat mengangkat derajat di sisi Allah kelak di hari kiamat. Dan ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Lalu materi yang ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu di bulan Desember yang lalu, adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan disunahkannya kita untuk berwudu. Jadi kapan saja kita itu disyariatkan untuk berwudu. Di antaranya kalau tidak salah ada 13 keadaan. Kalau tidak salah. Yang pertama adalah ketika pergi ke masjid. Jadi keluar dari rumah menuju ke masjid itu dalam keadaan suci. Kata Nabi, setiap dia melangkah, langkah kakinya yang pertama mengangkat derajat, langkah kakinya yang berikutnya menghapus dosa. Itu kalau berwudhu bersucinya sejak dari rumah. Jadi ini berarti kondisi yang pertama adalah ketika mau ke masjid. Yang kedua ketika mau baca Al-Quran. Nah itu kalau bisa dalam keadaan suci. Ya. Adapun bagi wanita haid, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran? Boleh, asalkan tanpa menyentuh. Wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf ya, mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Adapun kalau Al-Quran terjemah, apalagi tafsir Al-Quran, boleh. Karena isi terjemahannya lebih banyak daripada ayatnya. Itu boleh, termasuk baca majalah, yang di majalah itu adalah ada ayat-ayat Qur'annya, maka nggak apa-apa yang seperti ini, karena dia bukan mushaf. Termasuk aplikasi Al-Quran di Android, maka boleh wanita haid yaitu membaca Al-Quran dengan memegang HP tersebut, karena ini bukan Al-Quran, bukan mushaf. Ya, yang tidak boleh itu adalah mushaf, menyentuh, kecuali kalau memakai kain pelapis semacam sarung tangan, nah itu boleh menyentuh Quran, namun dengan kain pelapis. Ini yang nomor 2 Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya rinci karena ini sudah kami sampaikan. Ini sifatnya hanya mereview sedikit aja. Yang ketiga, kapan kita itu dianjurkan untuk berwudu? Ketika mau tidur. Yang nomor 4, ketika bangun dari tidur. Ya, mau tidur, bangun dari tidur itu berwudu. Seperti layaknya ketika kita mau sholat. Yang kelima adalah pada saat akan berdoa kepada Allah. Ada yang bertanya, memangnya kita kalau dalam kondisi batal wudhu tidak boleh berdoa? Boleh, boleh. Bahkan wanita haid pun boleh berdoa. Wanita nifas boleh berdoa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lah terus kenapa kok disebutkan pada saat akan berdoa? Yang lebih afdol wudhu pada saat kita mau berdoa. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah yaitu disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabatnya yang bernama Abu Amir, yaitu paman sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu an, ketika selesai perang Autos. Jadi setelah selesai perang Autos, Nabi mendengar berita Abu Amir, pamannya Abdullah bin Qais, tewas, meninggal dunia, wafat, gugur ketika jihad tersebut. Nah, maka Nabi meminta air wudhu. Setelah Nabi meminta air, lalu Nabi berwudhu. Setelah wudhu, Nabi berdoa. Katanya para alim ulama, kalau kondisi perang saja berkecamuk, Nabi masih sempat berwudhu untuk berdoa, apalagi kita yang tidak dalam kondisi perang. Maka tentunya kalau mau berdoa lebih afdol
berwudu dalam keadaan suci. Bukan berarti kalau tidak suci tidak boleh, tidak apa-apa, boleh. Hanya saja yang utama itu. Yang keenam, setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta, wudu. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, yaitu fatawadda min luhumil ibil, berwuduklah kalian setelah memakan daging onta. Jadi kalau setelah memakan daging kambing, daging ayam, maka tidak perlu berwudu, nggak perlu memperbarui wudu, bahkan tidak perlu berkumur-kumur pun tidak mengapa. Tetapi kalau daging onta harus berwudu. Kenapa? Karena kandang onta adalah sarang jin. Kandang onta itu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang sholat di kandang onta. Nabi melarang sholat di kandang onta. Tetapi Nabi pernah menyuruh umatnya sholat di kandang kambing. Itu ada itu. Dalilnya dalam riwayat Abu Dawud. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kandang kambing itu mengandung keberkahan. Bahkan kita pun juga disuruh memelihara kambing. Ya, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu adalah barokah. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, seluruh para nabi dan rasul itu pengembala kambing, mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya pengembala kambing, bukan pengembala onta. Loh, seperti itu. Jadi ini menunjukkan karena kambing ini hewan berkah dan halal. Onta dagingnya halal, hanya saja setelah memakan daging onta harus berwudu. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan di atas punuk onta itu ada syaitan di atasnya. Nah seperti itu. Makanya dikhawatirkan kalau kita tidak pakai wudu, pengaruh syaitan itu akan mengenai kita. Kita terkena pengaruhnya, godaannya. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang nomor 6. Nomor 7, kapan saja kita itu disyariatkan untuk berwudu. Yang ketujuh adalah setelah muntah. Setelah muntah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa wadda'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah, kemudian beliau berbuka membatalkan puasanya dan beliau berwudu. Setelah muntah itu wudu. Ya. Yang nomor 8, setelah jima. Setelah jima, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apabila kalian telah yaitu melakukan jima, maka sebelum kalian tidur, sebelum kita memakan sesuatu, hendaknya kita berwudu. Jadi kalau mohon maaf, setelah seseorang itu menjima istrinya dan dia ingin melanjutkan tidur atau mungkin ingin menyentuh makanan, ingin makan, itu kata Nabi wudu dulu sekalipun tidak mandi besar. Nah itu. Baik, itu yang nomor 8. Nomor 9 masih ada kaitannya dengan nomor 8. Yang nomor 9 adalah jika ingin mengulangi jima yang kedua kalinya, maka cukup dengan wudu saja tanpa mandi besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah dalam satu malam beliau mendatangi istrinya, tanda kutip ya, mendatangi istrinya, tanda kutip garis bawahi, 9 orang dalam semalam. Nabi mendatangi istri yang pertama, lalu dijima, setelah itu Nabi wudhu, mendatangi istri yang berikutnya, lalu berwudhu, mendatangi istri yang berikutnya, lalu berwudhu. Begitu yang terakhir, wudhu terus mandi. Jadi mandinya cuma sekali, tetapi wudhunya berkali-kali. Nah itu dalam semalam pernah Nabi lakukan ke 9 istrinya. Ini riwayat Abu Dawud. Ya, nggak usah dibayangin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini merupakan bagian daripada petunjuk Nabi SAW dalam masalah wudhu. Yang ke-10, setelah mengantarkan jenazah. Setelah mengantarkan jenazah.
Jadi disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, kalau memandikan jenazah, memandikan mayit, maka yang memandikan itu dia mandi. Tetapi kalau dia tidak memandikan mayit, hanya mengantarkan jenazah ke pekuburan, maka cukup berwudhu saja. Nah, jadi kalau ikut memandikan, maka dia mandi. Tapi kalau dia tidak ikut memandikan, hanya mengantarkan saja ke pekuburan, maka dia berwudhu. Ya, ini yang nomor 10. Yang nomor 11, saat menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, besuk, ya, orang sakit, maka itu sunahnya berwudhu. Bahkan kalau bisa, yaitu kalau masih ada sisa air wudhu di tangan kita, kita usapkan kepada tubuh orang yang sakit tersebut, di bagian tubuh orang yang sakit tersebut. Jadi istilahnya diruqyah. Nah begitu, diusapkan bekas air wudhu kita. Nah begitu. Dan tentunya ini adalah sesama jenis, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, atau kalau berlainan jenis kepada orang yang mahramnya saja. Nah itu. Baik, bahkan ada dalil yang bikin kita merinding. Kata Nabi SAW dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dan waktu itu sudah kita baca juga di bulan Desember waktu itu. Orang itu kalau menjenguk orang sakit di pagi hari dalam keadaan suci, jadi keluar dari rumah itu sudah berwudu di pagi hari, didoakan oleh 70.000 malaikat doa ampunan sampai sore. Apabila menjenguk orang sakit sore hari dalam keadaan suci, maka didoakan ampunan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Begitu seterusnya. Makanya ini keutamaan yang besar menjenguk orang sakit ini dalam keadaan suci kalau bisa. Yang ke-12, sebelum mandi janabat. Jadi kalau kita mandi besar itu kan tuntunannya, kaifiat tata caranya adalah sebelum mandi besar wudhu dulu. Setelah wudhu baru mengguyurkan air itu ke tubuh kita. Jadi salah satu tata cara mandi besar itu adalah berwudhu lebih dahulu. Itu yang nomor 12. Adapun yang nomor 13 terakhir, setiap akan mengerjakan sholat. Jadi kalau mau sholat ya wudhu tentunya. Mau sholat wudhu dulu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Itu materi itu sudah saya sampaikan, materi nomor 3. Materi yang keempat juga sudah saya sampaikan, tata cara wudhu. Tidak perlu saya ulang. Bagaimana mulai dari membasuh tangan, lalu membasuh wajah, lalu kemudian membasuh telapak tangan maksud saya, lalu kemudian berkumur, lalu membasuh wajah, lalu membasuh tangan sampai siku, lalu kemudian mengusap yaitu kepala, rambut sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi sambil dia mengusap telinganya, lalu membasuh kaki kanan, lalu terakhir kaki kiri. Ini semua sudah kami sampaikan. Plus doa-doanya, doa setelah wudhu. Lah sore hari ini kita akan masuk materi yang nomor 5 Bapak Ibu. Yang kelima ini, hari ini. Jadi materinya adalah yang ke-5. Ya, nomor 1 definisi, nomor 2 keutamaan, nomor 3 kondisi, nomor 4 kaifiat. Ya, nomor 5 ini. Nomor 5. Yang kita bahas sore hari ini adalah nomor 5. Tinggal 2 lagi terakhir. Selesai materi wudhu ini. Yang nomor 5 dan nomor 6. Ya. Nomor 5 adalah pembatal wudhu. Apa saja yang menyebabkan wudhu kita jadi batal. Nah itu. Apa itu? Itu nomor 5. Yang nomor 6, fikih wudhu. Fikih wudhu. Itu yang nomor 6. Baik. Sekarang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, yaitu yang nomor 5, pembatal wudhu. Sebelum saya sebutkan satu persatu apa saja yang menyebabkan wudhu seseorang itu menjadi batal, maka ada 4 dalil terlebih dahulu. 4 dalil terlebih dahulu yang akan kami sampaikan, 4-4-nya hadis Nabi yang menunjukkan tentang pentingnya masalah toharoh, pentingnya masalah bersuci. Nah ini, jadi jangan sampai kita ini yaitu
malas untuk bersuci. Jangan. Jadi kalau bisa upayakan batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Lah itu saya tunjukkan 4 dalil. 4 dalil. Yang pertama, dalil pertama, ini mukaddimah dulu ini, mukaddimahnya dulu. 4 dalil tentang pentingnya masalah wudhu. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Ya. Nomornya 175. Ya. Sahih Muslim nomornya 175. Tampil di layar kira-kira. Ya. 175. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat itu Sahih Muslim nomor 175. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Ya, silakan terjemahannya. Dari Ibnu Umar katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Tidak diterima salat seseorang tanpa suci. Tidak diterima salatnya seseorang tanpa suci. Suci itu ada 2. Ada yang dari sisi wudhu, ada yang dari sisi yaitu tayamum. Nah, kalau tidak ada air. Jadi salat seseorang tidak diterima kecuali orang itu dalam keadaan suci. Berarti kalau tidak suci nggak diterima oleh Allah. Lanjut berikutnya. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Baik, tidak diterima sedekah yang berasal dari tindak kejahatan. Contohnya, sedekah bersumber dari apa saja? Silakan. Seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi, rampok, judi dan sebagainya. Baik, hasil mencuri disodakokan, hasil rampok disodakokan. Ya kalau kita lihat di dunia perfilman, ya seperti Robin Hood, nah itu ya, dia mencuri hartanya orang-orang kaya, lalu disodakokan, meskipun niatnya baik, tapi tetap nggak diterima. Kalau dalam dunia perwalian, Sunan Kalijaga, kan gitu, dia mencuri hartanya orang-orang kaya, lalu kan disodakokan. Meskipun tujuannya benar, tapi caranya salah, ya tetap tidak diterima oleh Allah. Allah tidak mau menerima sedekah yang berasal dari tindak kejahatan. Nah itu. Baik, jadi ini dalil pertama tentang pentingnya bersuci. Yang kedua, dalil kedua, silakan bisa dilihatkan Abu Dawud. Abu Dawud nomor 101. Jilid 1, Abu Dawud jilid 1, nomor 101. Bisa kita lihat ini. 101. 101. Nah, kita lihat itu ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Silakan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu. Loh, jelas sekali, tidak sah salat seseorang yang tanpa wudu, tidak sah. Lanjut. Dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut bismillah. Jadi kalau wudu nggak baca bismillah, maka wudunya tidak sempurna. Makanya sebelum kita berwudu itu kan baca bismillah, tasmiyah, bukan basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Lah ini cuman bismillah, nggak pakai ar-Rahman, nggak pakai ar-Rahim. Lah itu disebut dengan tasmiyah, bacaan tasmiyah. Dan Nabi mengajarkan bacaan tasmiyah itu banyak dalam berbagai kesempatan. Di antaranya
ketika menyembelih hewan kurban, bismillahi Allahu Akbar. Ketika mau pergi, bismillahi. Gimana itu? Tawakkaltu 'ala Allah. Loh, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Bismillah, enggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bukan basmalah, tetapi tasmiyah, bismillah. Contoh lagi mau tidur, bismika. Bismika itu K-nya di sini Allah. Bismika, Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah. Bukan gitu. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Contoh zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Bismillah. Itu. Contoh lagi, ketika melambaikan tangan ke Hajar Aswad, memulai tawaf, bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi semuanya bismillah. Itu ya, bismillah. Jadi apa ini Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sholat tidak sah tanpa wudhu, dan wudhu seseorang tidak sempurna jika tidak menyebut nama Allah. Loh, kalau kita wudhunya di toilet, apakah baca bismillah juga? Katanya tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi atau toilet. Maka ulama berbeda pendapat, dan ini sudah saya sampaikan di bulan Desember yang lalu. Dilihat, katanya para ulama, di antaranya ini, ya fatwa ulama, di antaranya, yaitu menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bacanya dalam hati. Jadi kalau wudhunya di toilet, bismillahnya bacanya dalam hati. Itu kalau Syekh Utsaimin. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah beda lagi. Beliau mengatakan lihat kamar mandinya, toiletnya. Kalau kamar mandinya, toiletnya itu kering, tidak ada bau, ya, toiletnya bersih, wangi, tidak ada najis yang membekas di klosetnya, nggak ada najis, artinya bersih betul, maka boleh dibaca. Sekalipun dalam kamar mandi, boleh. Tetapi kalau begitu masuk sudah bau, atau masuk sudah terlihat ada bekas, yaitu bekas dari kotoran atau apa, atau mungkin ada air menggenang yang kita tidak tahu air itu adalah air atau najis, maka tidak membacanya di dalam kamar mandi. Bacanya di luar kamar mandi, di luar toilet. Adapun kalau jumhur ulama, yaitu mereka mengatakan boleh tidak baca bismillah karena hukumnya tidak wajib. Hukumnya cuma sunnah, baca bismillah, tidak wajib. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu mau pilih pendapat yang mana? Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang nomor 2. Dalil nomor 2 tentang pentingnya wudhu. Sekarang kita lihat dalil nomor 3. Coba dibuka Abu Dawud. Abu Dawudnya nomor 61. Jilid 1. 61. Terus 61. Abu Dawud 61. Nah. Abu Dawud 61. Nah, kita lihat an Aliyin radhiyallahu anhu. Itu salah, itu bukan radhiyallahu anhum. Ya, karena Ali radhiyallahu an ayahnya kafir Abu Thalib, maka tidak boleh mendoakan ayahnya semoga Allah meridhoinya. Jadi yang benar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha, ya betul ya, wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan, kuncinya pembuka salat. kunci salat itu adalah bersuci. Kuncinya salat itu bersuci, Bapak Ibu. Terus kemudian, Dan mengharamkannya semua perbuatan yang boleh membuat salat. Baik, itu yang mengharamkannya. Terus kemudian, Sedangkan yang mengharamkannya kembali adalah salam. salam. Jadi maksudnya kuncinya salat itu bersuci. Terus yang mengharamkannya adalah
yaitu takbir. Artinya orang kalau sudah Allahu Akbar takbir, maka semua yang ada di luar sholat nggak boleh, haram. Bercakap-cakap, tertawa, ngobrol nggak boleh. Itu yang mengharamkannya takbir. Kuncinya awal mula bersuci dulu. Setelah bersuci, yang mengharamkannya semua yang di luar sholat takbir. Dan yang menghalalkan semua yang ada di luar sholat adalah at-taslim. Orang kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka semuanya halal yang ada di luar sholat. Misalnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia boleh nerima telepon. Halo, iya, insya Allah sebentar lagi. Boleh. Karena selesai sholat, itu yang menghalalkan. Yang menghalalkannya itu salam. Sedangkan yang mengharamkan, gak boleh ngobrol, takbir. Allahu Akbar. Gak boleh ngobrol sudah. Gak boleh. Ini sudah bacaan semua ini isinya. Nah, itu ya. Baik, jadi itu intinya sholat. Lah yang terakhir, dalil keempat, dalil penutup adalah hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, jilid 1. Nomornya belakang sendiri. 539. 539. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu kita lihat nih. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu salasatu aslasin, at-tuhuru sulus, war-ruku'u sulus, was-sujudu sulus, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu apa di situ? Ya, sairu amali, kan gitu ya. Wa man ruddat alaihi, jelas dari sini. Wa man ruddat alaihi salatuhu rudda alaihi sairu amalihi. Silakan. Dari Abu Hurairah berkata, ya, isinya salat itu ada 3 bagian. Loh, diingat-ingat, salat itu dibagi 3, Bapak Ibu. Apa saja itu? Bersuci sepertiga, terus rukuk sepertiga, terus sepertiganya 3 kali. Makanya wudu. Salat itu intinya, salat itu 3. Intinya salat itu 3. Yang pertama bersuci sepertiga, yang kedua rukuk sepertiga, yang ketiga sujud sepertiga. Lanjut poinnya. Barang siapa melaksanakan dengan memenuhi haknya, maka ia diterima darinya, dan sisa amalnya yang lain juga diterima. Kalau 3-tiganya ini haknya itu benar diamalkan, wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, sholatnya diterima, dan amalan yang lain ikut diterima. Oh, intinya sholat itu ya 3 ini, wudhu, rukuk, sujud. Intinya, makanya pentingnya belajar sholat itu ya ini. Terus kemudian lanjut. Barang siapa yang sholatnya ditolak. Siapa yang sholatnya ditolak? Kenapa kok ditolak? Mungkin ini ya, mungkin wudhunya benar, tapi rukuknya salah, tidak tumaknina. Jari-jarinya ketika memegang lutut keliru, sujudnya juga salah. Mestinya siku itu diangkat, ini tidak. Sikunya ditempelkan, yaitu ke lantai. Nah itu. Atau mungkin yaitu salah satu bagian daripada anggota tubuhnya, kakinya ketika sujud itu tidak diletakkan ke lantai, tetapi diangkat, ditopangkan ke kaki yang lainnya. Ada saya pernah menjumpai yaitu orang sujud seperti ini. Jadi ketika sujud itu kan anggap kedua telapak tangan saya ini kaki ya, anggap kaki. Itu mestinya kan begini, mestinya. Jadi begini mestinya itu, mestinya begini. Jadi jari-jarinya kan nempel. Ini tidak, salah satu daripada kakinya itu ada di atasnya begini.
Nah, atau nempel begini. Jadi tidak menempel ke lantai. Itu nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kecuali terkondisikan sakit sehingga dia harus bertopang. Ya, maka ini karena faktor terkondisikan. Jadi kalau sholatnya tidak diterima gara-gara salah satu dari tiga ini tidak dipenuhi haknya, maka sisa amalnya amalannya yang lain juga ditolak. Jadi sholat itu jadi barometer, tolok ukur amal ibadah yang lain. Oh, itu. Makanya betul kalau dikatakan sholat itu tiangnya agama, tiangnya Islam itu sholat. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ibarat bangunan kan butuh tiang. Kalau tiangnya roboh, ya tentu bangunan itu roboh, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka sholat itu sebagai tiangnya. Kita masuk materi inti kita. Pembatal-pembatal sholat yang bisa membatalkan sholat, diingat-ingat ada 7 yang bikin sholat kita batal. Ada 7. Kok sholat? Wudhu, pembatal wudhu ada 7. Pembatal wudhu ada 7. Ingat-ingat ya. Nomor 1 yang membatalkan wudhu yang pertama adalah, saya singkat aja ya, ini BAK, BAB, dan buang angin. Itu pembatal wudhu. BAK, buang air kecil. BAB, buang air besar. Dan buang angin alias kentut. Itu batal wudhunya. Batal. Buang air kecil, batal. Buang air besar, batal. Harus wudhu lagi. Termasuk kentut, buang angin, batal. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis. Ya, bukan hadis, di dalam ayat Al-Quran, suratnya nomor 5, Al-Ma'idah. Nah, kita lihat ini, surat Al-Ma'idah. Suratnya nomor 5, Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Surat nomor 5 ayatnya 6. Nah, ini kita lihat. Kita dengarkan murotalnya. Ayat 6. Baca yaitu terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Terus. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu tata cara wudhu. Terus. Dan jika kamu junub, maka mandi. Kalau junub mandi, bukan wudhu. Lanjut. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari
Nah, Bapak Ibu, tolong mundur sedikit kalimat itu. Di situ disebutkan, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, lah ini sekarang poinnya, atau kembali dari tempat buang air, toilet berarti kamar mandi, entah itu BAK, buang air kecil, entah BAB, buang air besar, terus atau menyentuh perempuan itu bukan senggolan yang dimaksud itu, tetapi melakukan jima. Sebab ada sebagian yaitu golongan memiliki pemahaman bahwasanya kalau habis wudhu, istrinya wudhu, maka tidak bisa disentuh oleh suaminya. Ada lagi seorang wanita itu habis wudhu mau disentuh suaminya itu nggak mau dia. Ya, aku wudhu, ojo, engkau batal wudhuku. Loh, lah terus nih gak bisa dicekel, aku nyekel sopo terusan. Makanya pentingnya punya istri dua itu ya kayak begini ini. Ya, satu nggak bisa dipegang, satunya bisa. Loh kok aneh dicekel gak gelem itu loh. Iya. Nggak apa-apa, wong Rasul aja mau ke masjid mencium istrinya dan Nabi tidak berwudu lagi. Yang nggak boleh itu yang dimaksud menyentuh perempuan itu jima. Jadi kalau sekedar senggolan atau bersalah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Nggak batal wudunya, apalagi sama istri. Apalagi kita tawaf. Ketika tawaf kan harus suci, sedangkan tawaf kan campur lagi perempuan. Mau ndak mau desak-desakan kredit. Apakah batal? Enggak batal. Karena yang membatalkan itu bukan bersentuhan secara zahir, tetapi maknanya adalah yaitu melakukan hubungan intim. Itu yang batal. Yang dimaksud aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Itu maknanya. Lanjut, teruskan. Mas Dian, silakan. Maka terus baik, itu tata cara tayamum. Terus Allah tidak hendak menjelekkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, kata para alim ulama, di dalam ayat tadi dikatakan auja'a ahadum minkum minal ghaiti, kembali dari tempat buang air. Di situ disebut WC atau kakus toilet lah. Al-ghait itu adalah kata kiasan, majas. Al-ghait itu kata ulama, itu majas, kata kiasan untuk tempat buang air. Itu tempat buang air, toilet lah. Itu al-ghait. Ya, para ulama sepakat wudhu menjadi batal jika keluar kencing atau buang air besar, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Batal, termasuk buang angin alias kentut, pembatal itu, wudhunya batal. Itu nomor 1. Sekarang kita lanjutkan nomor 2, pembatal wudhu nomor 2. Nah ini, keluarnya madhi, wadi, dan mani. Nah itu, ya, MWM. Nah, keluarnya M madhi, W wadi, M lagi mani. Nah, sebelum kita sebutkan dalilnya, apa sih istilah-istilah ini? Kita dengarkan ini. Madhi itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini bukan sesuatu yang tabu, ini ilmu yang disampaikan oleh Nabi yang harus kita ketahui. Madhi itu cairan berwarna putih, tipis, dan sifatnya lengket. Itu ya. Dia keluar karena adanya rangsangan. Itu madhi itu. Seperti itu. Ketika bercumbu ya, atau ketika membayangkan sesuatu, misalnya membayangkan jima, atau yaitu memiliki keinginan kuat untuk melakukan jima, biasanya keluar madhi. Nah itu. Dan madhi tidak menyebabkan tubuh kita capek. Enggak. Madhi itu kalau keluar enggak bikin kita capek. Beda dengan mani. Mani kalau keluar membikin kita lemas. Nah itu beda. Ya. Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki atau mengeluarkan madhi. Bisa cairan putih. Lah kalau wadi
Apa wadi itu? Wadi itu Bapak Ibu, cairan yang keluar pada saat pertama kali kita pipis kencing. Dan bentuknya itu, mohon maaf bukan bentuknya, warnanya itu putih keruh. Putih keruh, itu awal pertama kita pipis. Jadi misalnya malam kita tidur kan, paginya kita misalnya buang air kecil, Anda lihat itu. Pertama kali dia keluar, awal itu cairan putih keruh. Nah, itu namanya wadi, itu najis itu, najis. Ya, najis, ya. Bahkan itu juga harus wudhu itu. Dan yang berikutnya mani. Kalau mani keluar ya harus mandi besar, bukan hanya wudhu. Meskipun itu mimpi basah, sekalipun tidak melakukan jima, selama keluar mani, maka dia wajib mandi. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang dalilnya sekarang. Dalil. Mana dalilnya yang menunjukkan keluarnya madhi, wadi dan mani itu pembatal wudhu? Coba Sahih Muslim nomornya 251. Sahih Muslim 251. Sahih Muslim 251, nomor aslinya 303. 251. Ada. Nah, 251. Ya. Kita lihat itu, ya. Langsung aja terjemahnya, Mas. Kita lihat terjemahnya. Dari Ali bin Abi Thalib katanya, aku sering keluar madhi. Aku ini sering keluar madhi. Menantunya Nabi ini, Ali bin Abi Thalib. Beliau ini sungkan lapor sama Rasulullah karena beliau ini menantu soalnya. Tapi kok sering keluar madhi? Berarti Bapak Ibu, mohon maaf, memiliki apa ini? Ya begitu kuat, ya sehingga apa ini sering keluar madhi. Keinginan itu terus sering keluar madhi. Terus lanjut, silakan. Tetapi aku malu. Tetapi aku malu menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hubunganku dengan putri beliau. Duh, karena hubunganku sama putri beliau, Fatimah. Aku ini suaminya Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi. Sungkan aku tanya sama Nabi. Lanjut teruskan. Karena itu disuruh bin Al-Aswad kepadanya. Ya, silakan. Jawab Rasulullah SAW. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ada nama orang Mikdad bin Al-Aswad. Kenapa Ustadz memangnya? Bapak Ibu harus tahu. Harus tahu. Ada 4 orang sahabat Nabi. 4 orang sahabat Nabi yang tidak dicela oleh orang Syiah. Nggak dicela. Semua sahabat dicela. Kecuali 4 orang ini aja. Nomor 1 Ali bin Abi Thalib. Bahkan dikultuskan Ali. Yang kedua beliau. Mikdad bin Al-Aswad. Itu nggak dicela. Nomor 3 Salman Al-Farisi. Nomor 4 Abu Dzar Al-Ghifari. 4 orang ini. Tapi selain 4 ini semua dicela. Abu Hurairah, apalagi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, apalagi Utsman, apalagi yang lain sudah semuanya dicela. Kecuali 4 ini aja. Lain termasuk yang tidak dicela ini. Mikdad bin Al-Aswad disuruh oleh Ali untuk tanya kepada Rasul. Lanjut teruskan. Suruh dia menutupi zakatnya dan sesudah itu suruh dia berwudu. Nah, jadi aku suruh Mikdad menanyakan kepada Nabi. Kata Nabi, suruh dia mencuci farjinya, lalu sesudah itu suruh dia berwudu. Ya, jadi begitu caranya. Jadi kalau keluar madhi, rangsangan, maka dibersihkan saja. Setelah itu wudu, setelah itu boleh sholat atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang, termasuk diantaranya wadi. Ya, kalau mandi besar. Sekarang pembatal wudhu yang nomor 3. Pembatal wudhu yang nomor 3. Tapi sebelum masuk pembatal wudhu nomor 3, ini ada dalil yang lengkap. Tapi kitabnya insya Allah tidak ada di sini. Riwayat Baihaqi. Ya, dalam kitab ya betul, riwayat Baihaqi nomor 771. 771. Saya bacakan aja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
dia berkata al-maniyu wal madhiyu wal wadiyu. Loh, jelas lengkap ini. Kalau tadi cuman madhi saja, ini tiga-tiganya. Ibnu Abbas berkata al-maniyu, mengeluarkan mani, wal madhiyu, madhi, wal wadiyu, wadi. Loh, tiga-tiganya. Ammal maniyu fahuwa alladhi minhu ghuslu. Adapun kalau keluar mani maka diharuskan untuk mandi. Wa ammal wadiyu wal madhiyu faqala, sedangkan keluar wadi dan madhi, Ibnu Abbas berkata ighsil dzakaraka au madzakiraka wa tawadda wudhu'aka lis-sholati, cucilah farjimu, lantas berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Nah, wuduk khusus mandi. Yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, yaitu madhi dan wadi, itu wuduk saja. Baik, kita lanjutkan. Pembatal nomor 3. Pembatal nomor 3, tidur terlelap. Habis wuduk tidur terlelap, termasuk Jumatan. Nah, ketika Jumatan ya mendengarkan khotib tidur, ya ada nggak yang kayak begini? Ada, tidur banyak, ya tidur. Ternyata iqomah, kaget dia iqomah. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dia bangun masuk shaf salat, salah, karena dia sudah tidur terlelap. Ya, maksudnya tidur terlelap adalah tidak mendengar suara, tidak merasakan lagi sesuatu, ya, tidak merasakan lagi sesuatu ya yang jatuh dari tangannya seperti itu, ya, atau tidak dia mengeluarkan sesuatu di mulutnya, apa itu? Ngiler. Nah, itu termasuk juga, yaitu entah itu tidurnya dalam keadaan duduk, berbaring, ya, berdiri, ya, atau rokok ketika qiyamul lail Ramadan, ya, itu kan imamnya sujudnya lama, ini mendengkur, batal, ya, banyak. Saya kalau lihat, terutama kalau di Masjidil Haram, Ramadan di Masjidil Haram, umrah di bulan Ramadan, itu saya kalau perhatikan, mereka kan sholatnya itu kan ada 2. Yang pertama taraweh jam 8 sampai setengah 11 biasanya. Jadi 3 jam, kurang lebih hampir 3 jam. Ya, hampir 3 jam. Nanti jam 1 malam ada lagi sholat. Yang jam 8 sampai jam setengah 11 itu 20 rakaat, nggak pakai witir. Nanti jam 1 malam ada lagi sholat 11 rakaat, 8 plus 3, pakai witir itu. Bahkan pakai qunut witir yang panjang. Dan imamnya biasanya sesudes, itu khusus itu. Nah, berarti totalnya dalam semalam itu 31 rakaat. Itu kalau saya lihat, itu yang habis taraweh, mereka tidur menunggu yang jam 1. Itu di masjid itu kan penuh, krodit penuh. Susah cari shaf itu. Mereka bawa selimut, bawa kasur, bawa bantal. Itu masuk Masjidil Haram. Mereka tidur, dan saya perhatikan mereka mendengkur. Ya, begitu jam 1 malam didirikan sholat, dibangunin dia, langsung berdiri, dilipat itu selimutnya, langsung masuk shaf. Loh, nggak pakai wudhu, nggak boleh, batal ini wudhunya. Karena dia berpikir kalau wudhu jauh tempatnya, harus keluar Masjidil Haram, eskalator bawah tanah soalnya, jauh, mau kembali lagi susah. Belum tentu dapat tempat itu lagi, bisa jadi disingkirkan orang tempat itu. Ya, itu tadi tempatnya dipakai orang. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, maka ini nggak boleh, mestinya harus bersuci dulu. Dia pun tidak tayamum. Ya, mestinya bisa bersuci, bisa. Dengan apa? Air zam-zam, bisa. Orang wudhu itu kan tidak identik basah kuyup, Bapak Ibu. Tidak. Jadi cukup ke tempat air zam-zam, itu kita wudhu sekedarnya, boleh sekali wudhu itu, tidak harus 3 kali. Basuh tangan sekali, kanan, kiri, setelah itu berkumur sekali, basuh wajah sekali, tangan kanan sampai siku sekali, tangan kiri sampai siku sekali, terus kepala dan telinga sekali, kaki sekali, kanan, kiri sekali, selesai, bisa sholat langsung. Bisa. Lihat tadi yang dibaca
oleh Mas Dion tadi, ayatnya itu. Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Allah menghendaki yaitu kemudahan untuk kalian. Jangan dibuat susah. Padahal mudah agama ini. Ya. Oleh karena itu, maka orang yang tidurnya terlelap, batal wudhunya. Harus wudhu lagi. Ya. Jadi kalau sudah mendengkur cirinya, terus kemudian kehilangan sensitivitas apa itu di sekitar dia sudah tidak bisa mendengar lagi. Ya, baik. Apalagi kita bangunkan, Pak, nggak dengar ini, Pak, nggak dengar. Ya, berarti nyenyak ini tidurnya, pules ini. Berarti harus wudhu orang ini. Sebab ada orang itu tidur, matanya terpejam, tapi telinga masih bisa mendengar. Nah itu tidak perlu wudhu itu. Karena dia masih merespon suara yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah itu tidak perlu wudhu. Yang perlu wudhu itu tidur terlelap, nyenyak. Nah itu baru wudhu. Dalilnya mana? Abu Dawud nomor 203 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Dawud nomor 203. Coba. Jilid 1. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, 203. Ya, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, ka'ussahi al-ainani faman nama falyatawadda. Kata Nabi, tali ikat, yaitu pantat maksudnya, itu adalah kedua mata. Maka siapa yang tidur hendaklah berwudu. Artinya apa? Orang kalau tidur, itu dia tidak terasa dia ini kentut atau tidak. Nah itu, makanya berwudu. Kita lanjutkan pembatal wudhu nomor 4. Pembatal wudhu nomor 4 adalah hilangnya akal. Hilang akal. Entah karena mabuk, entah karena pingsan, entah karena gila. Nah, ya dakwah ini bata apa ini? Ini termasuk pembatal wudhu. Ya, jadi orang kalau mabuk maka wudhunya batal. Orang kalau pingsan ketika siuman wudhu lagi. Begitu juga gila, sembuh dari gila maka wudhu. Kalau dia gila wudhunya batal. Kecuali gilanya musiman. Jadi kalau mau sholat apa ini sampel itu ya. Kalau mau sholat gendeng ya, nanti sholat selesai waktunya waras. Lah ini gila-gilaan yang kayak gini nih ya, nggak ada yang kayak begini. Jadi ini orang kalau gila maka ya batal, ya bahkan dia tidak wajib sholat. Orang gila hilang akal soalnya, tidak ada syariat kewajiban untuk sholat itu ya, karena sholat itu tidak wajib untuk 5 orang. Sholat itu tidak wajib untuk 5 orang. 1 orang kafir, 2 wanita haid, 3 wanita nifas. Ya, yang nomor 4 anak kecil yang belum balik, yang nomor 5 orang gila, itu tidak wajib sholat. 5 orang yang tidak wajib sholat itu. Baik, kita lanjutkan. Lah kalau misalnya pikun Ustaz, pikunnya itu pikun berat, dia sudah tidak bisa mengingat siapa anaknya, nama anaknya itu siapa. Kadang dia bingung, kok niki sopo, padahal itu anaknya. Dia lupa kalau sudah makan, bilangnya belum makan. Maka yang kayak gini termasuk pikun berat dan dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi kalau dia mau sholat itu baik. Tapi kalau dia misalnya sampai tidak sholat, maka orang ini masuk kategori hilang akal. Karena berat sudah, pikunnya pikun berat. Tapi kalau dia masih mengingat ini, apalagi kalau urusannya duit, oh eling. Kalau masalah duit, iya. Aku tahu duit biar duitku tahu dong uang itu sama ini. Oh waduh, ini ya tetap harus wudhu, ini harus sholat ya. Itu. Kita lanjutkan. Itu di mana dalilnya hilang akal? Di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah jilid 1 itu. Nanti bisa dicek ya. Sekarang pembatal wudhu nomor 6. Pembatal wudhu nomor 6 adalah makan daging onta. Makan daging onta. Nah ini. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Dalilnya Abu Dawud. Nomornya 184. Coba Abu Dawud 184 dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an.
Kita ingin tahu. Abu Dawud 184. Ya, silakan. Langsung aja. Anil Barra'i Azib radhiyallahu an. Qala, silakan yuk. Dari Barra bin Azib radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging unta. Apa kata Nabi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wudulah. berwudulah katanya. Terus, Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. gimana kalau habis makan daging kambing? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, janganlah berwudu katanya. jangan berwudu. Nggak perlu kalau makan daging kambing. Lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang unta. Bagaimana sholat di kandang unta? Silakan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, janganlah mengerjakan sholat di tempat itu, kenapa? karenanya termasuk tempat syaitan. Tempat syaitan. Kalau kandang kambing, lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang kambing. Apa kata beliau? Maka beliau bersabda, sholatlah di dalamnya karena tempat itu mengandung barokah. Loh, lihat itu teks Arabnya yang bawah itu. Sallu fiha fa innaha barokatun. Salatlah di kandang kambing karena kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Sudah pernah nyoba salat di kandang kambing? Coba sesekali gitu loh. Iya, bawa sajadah ya. Itu berkah Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 6, pembatal wudhu nomor 6. Nah ini, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Menyentuh secara langsung. Kulit dengan kulit. Ya, tidak pakai pembatas. Kecuali kalau tertutup handuk atau pakai kain pelapis, nggak apa-apa. Ini kulit dengan kulit. Contoh, seorang ibu membersihkan kotoran bayinya. Ya, atau seorang ibu membersihkan yaitu bayinya yang setelah pipis. Ya, maka kulit ketemu kulit, batal wudhunya ibu itu, harus wudhu lagi. Termasuk kemaluan kita sendiri, mohon maaf. Itu ya, kalau menyentuh batal, harus wudhu lagi. Tapi kalau ada kain pelapisnya atau halangannya, pembatasnya, maka tidak batal. Mana dalilnya? Dalil Abu Dawud nomor 181. 181. Mundur. Ya. Nah ini, silakan. Ayo dibaca langsung aja dari Urwah. Silakan. Dari Urwah dia berkata, Iya. aku pernah menghadap kepada Marwan bin Hakam. Iya. Maka kami menyebut sesuatu yang mengharuskan berwudu. Terus. Lalu Marwan berkata, Karena. menyentuh kemaluan. Terus. Maka Allah berkata, Aku tidak. aku tidak mengetahui tentang hal itu. Lanjut. Setelah itu Marwan berkata, bahwa Rasulullah berseruan memberitahukan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Baik, itu dalilnya yang terakhir itu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjinya maka hendaklah dia berwudu. Nah itu dalilnya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 7 terakhir, pembatal nomor 7. Pembatal nomor 7 yaitu yang bisa membatalkan wudhu adalah darah istihadhah. Wanita yang keluar istihadhah itu wudhu batal, wudhu lagi, tapi boleh sholat karena wanita istihadhah itu dihukumi seperti wanita suci. Boleh sholat, boleh puasa, tapi begitu keluar wudhu aja, dibersihkan terus wudhu, tetap sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat darahnya keluar, Ustaz, bagaimana? Batal? Enggak. Yang penting sebelum sholat darahnya bersih, tidak keluar darah sebelum sholat. Makanya orang kalau sholat pakai pampers, orang tua sholat pakai pampers, usahakan sebelum sholat pampersnya itu bersih, tidak ada najisnya. Jadi dikasih pampers baru. Nanti ketika sholat ternyata pampersnya itu penuh, ternyata di tengah-tengah sholat dia pipis, maka sholatnya tidak perlu diulang. Yang penting sebelum sholat sudah bersih. Termasuk sholat pakai kateter, alat bantu kencing. Maka sebelum takbiratul ihram, kantong kencingnya itu harus bersih dulu dari najis. Jadi tolong dibuang aja kantong kencingnya itu, dibuang ya. Lalu kemudian dipasang kembali kantongnya itu, bukan selangnya yang dilepas.
ininya kantongnya. Setelah itu kemudian sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat kantongnya penuh. Rupanya di tengah sholat orang ini pipis. Sholatnya sah. Dalilnya di mana itu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Termasuk mereka yang sholat masih pakai tato. Sekujur tubuh tatonya. Ya apa ini? Dihilangkan resiko nyawa. Nyawa taruhannya. Sekujur tubuh. Ya sudah, sholatlah semampunya. Bertakwalah sesuai kemampuan. Ya itu sudah. Ya apalagi sekarang. Itu. Jadi dalam hal ini maka tidak apa-apa. Termasuk wanita istihadhah, maka ini kalau keluar wudhu. Dalilnya mana? Ayo dibuka Abu Dawud jilid 1 tetap nomornya 296. 296. Asma binti Umais. Asma binti Umais. Ya. Silakan, lanjut, baca aja, baca. Silakan. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha yang berkata, iya. Aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fatimah binti Abu Hubais terserang darah penyakit sejak ini dan ini. Kena istihadhah, lanjut. Sedangkan dia tidak mengerjakan sholat. Terus. Maka Rasulullah bersabda, Subhanallah. Loh, berarti itu berita buruk. Loh kok bisa tidak sholat? Makanya kalau mendengar berita buruk itu baca subhanallah. Tapi kalau mendengar berita baik, Masya Allah. Nabi kaget. Loh kenapa kok tidak sholat? Maksudnya begitu. Lanjut teruskan. Ini dari syaitan. Ini istihadhah itu dari syaitan. Terus. Hendaklah dia duduk di wadah tempat cucian. Apabila ternyata dia melihat warna kuning di atas airnya, hendaklah dia mandi sekaligus untuk sholat zuhur dan asar. Jadi wanita itu kalau istihadhah itu sholatnya di jamak. Istihadhah, darah yang keluar di luar kebiasaan haid, itu sholatnya di jamak, tapi tidak dikosor. Jadi zuhur sama asar 4-4. Itu boleh di jamak takdim, boleh di jamak takhir. Yang penting di jamak. Jadi mandi sekali dulu. Mandi dulu, setelah itu langsung sholat. Segera sholat. Zuhur 4, asar 4. Nah, lalu terus nanti maghrib bisa. Lanjut, silakan. Juga mandi sekaligus untuk sholat maghrib dan isya. Nah, dan juga mandi sekaligus untuk sholat maghrib dan isya. Ketika mau maghrib dan isya, itu mandi lagi sekali. Lanjutkan, terus kemudian. Serta mandi sekali lagi untuk sholat subuh. Loh, sholat subuh sendiri, berarti sehari 3 kali dia. Lanjut, teruskan. Dan hendaklah dia berwudu untuk setiap kali sholat. Nah, jadi katanya ulama begini, mandi boleh sekali, tidak harus 3 kali, tetapi setiap kali mau sholat itu wudhu terus. Jadi dibersihkan dulu sampai tidak ada darah, baru kemudian setelah itu wudhu, lalu kemudian sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya adalah wanita istihadhah itu sama dengan seperti wanita suci. Dia boleh sholat, boleh puasa, bahkan boleh melakukan hubungan intim suami istri. Boleh. Jadi darah yang keluar di luar kebiasaan wanita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu misalnya dia biasa haid itu 7 hari, ternyata hari ke-8 kok masih keluar, maka itulah istihadhah. Ternyata haidnya itu kan biasanya 7 hari, tetapi tidak tiap hari, dapat 2 hari, bersih sehari, besoknya keluar lagi 2 hari. Lah itu tolong, itu nanti dihitung aja di jumlah. Sampai jumlahnya 7 hari, berarti hari yang ke-8 itulah istihadhah. Kan ada wanita misalnya nifas kan 40 hari. Ternyata dapat 30 hari, itu suci sudah, tidak keluar lagi. Nanti suci dapat 5 hari, ternyata keluar lagi. Lah ketika suci itu dia sholat, ternyata keluar lagi, jangan sholat. Terus dihitung. Tadi kan 30, sekarang keluarnya itu berapa hari? Ternyata keluarnya itu 5 hari. 30 ditambah 5, 35. Ternyata suci lagi, tidak keluar. Ya sholat wong sudah tidak keluar. Ternyata sholat dapat 2 hari, keluar lagi Ustadz. Oh jadi saya tidak nunggu, meskipun nanti yang penting tak apa-apa itu 40 onda. Begitu Anda cek tidak keluar, ya segera sholat.
Jangan sik ngenteni meneh, sik beke meneh. Oh enggak, bukan. Bukan seperti itu. Begitu ndak keluar, langsung sholat. Ternyata ndak keluar sehari, besok juga ndak keluar, tetap sholat. Ternyata besoknya keluar lagi, jangan sholat. Karena jumlahnya belum sempurna 40 hari. Oh, jadi begitu. Karena ada haid itu yang dia itu ndak langsung tiap hari, ndak. Jadi berjenjang-jenjang. 3 hari kotor, 2 hari bersih, terus kotor lagi. Nah itu nanti jumlahkan semua. Dia biasanya berapa hari? Nah cara mengetahui biasanya itu gimana Ustadz? Caranya 2. Cara yang pertama, tolong dilihat awal pertama kali dia masih gadis. Pertama kali head pertama saat gadis itu berapa hari? Ya 10 hari, ya itu patokannya. 10 hari itu patokannya. Tapi setelah nikah itu Ustadz cuma 6 hari. Maka kalau misalnya beda-beda, ya patokannya ketika awal dia haid itu, 10 hari itu. Atau kalau sudah tidak ingat, maka lihat kebiasaannya. Dia biasanya berapa hari? 3 bulan terakhir. Oh sekian hari, itu yang dipakai sama dia. Lah kalau flek Ustadz, bagaimana flek? Ustadz pikir roa ya. Saya itu diceritai. Ya Bapak Ibu. Lah kalau fleknya itu jauh dari tanggal haid, maka jangan diwiraukan. Gak usah peduli. Jangan, tetap sholat. Karena jauh dari tanggal haid. Fleknya itu mungkin karena capek, mungkin dan seterusnya. Tapi kalau fleknya itu adalah flek pada saat tanggal dia haid, kan ada orang itu maju 2 hari, maju sehari, sehingga flek dulu dan seterusnya, maka itu sudah termasuk haid. Nah, maka jangan sholat. Ya, wallahualam. Ini tambah horor ini nanti kalau saya ceritakan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi saya cukupkan sampai di situ. Ya, terus sekarang kita akan lihat, ini ada yang bertanya waktu itu kepada saya, Ustadz, ini ilmu ya, bukan tabu ini, ilmu. Begini pertanyaannya, bagaimana hukumnya wanita itu keluar angin bukan dari bagian belakang, bukan dari dubur, tetapi dari vagina. Keluar angin dari vagina, apakah batal wudhunya? Saya bacakan fatwanya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan batal. Keluar angin dari vagina termasuk sama seperti kentut buang angin dari belakang, sama batal. Tetapi kalau Hanafi, Maliki, ya Imam Abu Hanifah dan Maliki mengatakan tidak batal. Tergantung ibu-ibu mau pilih pendapat yang mana. Itu aja. Ya, karena semuanya pakai dalil. Syafi'i mengatakan tidak batal, Hanafi mengatakan, Maliki mengatakan, Syafi'i mengatakan batal, Hanafi dan Maliki mengatakan tidak batal. Terserah mau pilih yang mana. Kita lanjutkan untuk kehati-hatian. Saya pribadi memakai pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, batal, wudhu lagi aja. Untuk kehati-hatian. Ada lagi tanya, Ustadz, lah kalau keluar darah di tubuh kita, mimisan, sudah wudhu tapi mimisan, termasuk bekam, ya. Misalnya wudhu terus dibekam, ya, atau apa itu fasdu, nah itu dikeluarkan darah atau bekam, itu batal atau tidak? Maka jawabannya tidak membatalkan wudhu, karena apa itu tidak keluar dari 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Kubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, yang penting tidak keluar dari 2 itu, sah wudhunya. Jadi dibekam, termasuk mimisan, nggak apa-apa ini. Terus ada lagi, jika ada darah di baju dokter, nangani persalinan, suster bidan, dia sudah pegang wudhu ini, terkena darahnya pasien. Nah ini, batal apa enggak ini? Bajunya boleh enggak dipakai sholat? Ya, karena luka atau tenaga medis melakukan operasi, maka boleh sholat dengan baju tersebut, sah, nggak apa-apa. Fatwa jumhur ulama, boleh sholat dengan memakai baju itu, dibersihkan aja, nggak usah wudhu lagi, sholat lanjut. Itu ya, baik. Ustadz, kalau tadi kan daging onta, lah kalau susu onta sama, susu onta itu pembatal wudhu. Sekarang bukan susu, minum air kencing onta. Boleh diminum enggak? Ayo coba dibuka Abu Dawud, Bukhari. Saya Bukhari, buka. Saya Bukhari. Ya.
Nomor 154. 154. Bukhari 154. 154. Air kencing onta boleh diminum enggak? Ayo kita lihat. Ini kalau ditanya harus bisa jawab. Air kencing onta bisa diminum, boleh diminum apa enggak? Najis apa enggak? Ayo 154. Ayo baca. Mas dia minta tolong panjang itu hadisnya. Silakan. Dari beberapa orang dari Ukal ya. atau dari Ukraina datang ke Madinah. Sedangkan hawa Madinah tidak sesuai dengan mereka yang menyebabkan mereka selalu sakit-sakitan. Hawa di Madinah dingin, Bapak Ibu, kalau musim dingin, sehingga mereka sakit-sakitan. Terus. Maka kami menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusui dan menyuruh pula supaya mereka meminum air kencing dan susu unta itu. Air kencingnya suruh minum. Pernah minum air kencing onta? Dicoba Bapak Ibu. Jadi nanti kalau umroh, cari onta. Minum air kencingnya, obat itu. Loh Ustaz, tidak najis. Tolong diperhatikan, semua hewan yang halal dimakan, kotorannya suci, tidak najis. Ibu-ibu, yaitu pakaian busana muslimahnya panjang, ternyata ada kotorannya sapi, terkena kotoran sapi, abayanya itu, ujung pakaiannya itu. Terus boleh ndak Ustaz? Ini tak pakai sholat. Maka kata para alim ulama, boleh. Kenapa? Karena bersumber dari kotoran hewan yang halal dimakan. Sapi itu halal apa enggak? Halal. Sehingga kotorannya enggak najis. Lah kalau kotoran kucing Ustaz, lah ini yang ulama polemik. Ini ulama polemik. Ada ulama yang mengatakan najis karena kucing itu tidak boleh dimakan, haram. Ya, ada ulama yang mengatakan tidak najis kotoran kucing itu karena dia adalah binatang yang berkeliaran di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak terlalu membahas ini ya, karena di antara ustadz-ustadz kita juga terjadi perbedaan pendapat ya, seperti itu. Ya, intinya itu nanti dibaca sendirilah. Jadi kalau gitu gimana ini? Meminum air kencing onta, apakah membatalkan wudhu? Kalau daging onta saja batal, kalau susu onta saja batal, wudhu lagi, apalagi air kencing onta batal, wudhu lagi. Tetapi meminumnya tidak haram, tidak. Air kencing onta. Ustadz kalau air kencing kambing, ada, nggak boleh, jangan, tidak ada petunjuknya, tidak ada. Jangan aneh-aneh. Yang ada petunjuknya itu air kencing onta. Itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Jadi kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, hukumnya suci, tidak najis. Anda kecipratan kencingnya onta, kecipratan tok ini. Iya. Maka dalam hal ini suci, tidak najis. Tidak najis, suci. Boleh dipakai sholat itu, boleh. Kenapa? Karena hewan yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Itu diingat-ingat itu. Itu kaidah hukum itu. Enggak najis kotorannya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kambing dan seterusnya, ya. Demikian tuntas, tinggal satu materi fikih wudhu karena waktunya tidak cukup ini ya, fikih wudhu. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada yang bertanya?